Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Altisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah rabbil alamin kasam waras. Masya Allah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampui. Hmm. Alhamdulillah rabbil alamin kalian sudah pada selesai kerja belum? Kaisam sudah selesai kerja. Alhamdulillah ya cuy ya. Semoga aja videonya bisa tayang malam ini. Sebenarnya Kaisam tuh udah bikin tadi siang. Cuap-cuap udah diedit, udah apa ya, kehapus. Aduh patah hati Kaisang. Tapi ya nggak apa-apa ya, semoga aja informasi yang Kaisang kasih ke kalian tidak mengurangi informasi tentang kevalidan tentang TNG ya cuy. TNG ini adalah sebuah dompet digital ya, di mana aplikasi ini banyak membantu kita dalam pengiriman uang ya, pembelian pulsa, banyak ya untuk pembelian belanja di 7-Eleven dan lain-lainnya ya cuy ya. Bisa melakukan transfer antar bank via FPS ya. Ini sebenarnya aplikasi TNG ini sudah ada di hati kita semuanya. Bahkan sekarang itu informasi terbarunya itu bisa diakses di Google juga, walaupun kita tidak menggunakan aplikasi TNG, kita juga tahu informasinya yang sedang dihadapi oleh TNG ini aja. Nah, kalian tahu nggak sih, ini sebenarnya berawal dari kemarin, ada yang chat kayak "Kayak Tisam kok saya ngisi TNG duitnya nggak masuk, loh kok bisa?" "Iya sukses, apa saya protes ke 7-Eleven ya, tapi struknya itu masuk kayak Sam." Nah, kayak Sam waktu itu belum, apa namanya, belum tahu kalau misalkan TNG akan memberikan, informasi tentang aplikasi yang dihadapinya ini ya cuy. Nah kemudian di jam 4.30 ini informasinya tersebar ya, bahwa TNG ini, apa namanya, mengumumkan suatu info bahwa TNG akan menarik diri dari SVF ya cuy. Ini tentang lisensi monetary keuangan Hong Kong ya. Jadi si TNG ini akan ibaratnya kasarnya tutup ya cuy di 9 Desember. Pengakuan si TNG ini dia akan apa namanya transformasi ya cuy. Dimana dia akan mungkin akan gebrakan aplikasi baru atau membuat sistem keuangan yang baru, ganti nama atau apa gitu kan, nobody knows. Tapi TNG ini secara berbesar hati menginformasikan kepada kita yang saldonya masih ada di TNG silakan ditarik ya cuy. Entah itu lewat 7-Eleven, Circle, atau by FPS itu tidak berbayar. Tidak ada administrasinya. Kenapa ya Kaisam TNG tutup bangkrut tah? Yo kita nggak tahu ya cuy ya. Ini kan apa namanya perusahaan ya cuy keuangan di mana sebuah aplikasi ini kan buatan manusia. Ada yang namanya human error ya cuy. Ada yang namanya system error gitu. Jadi tidak ada sebuah aplikasi keuangan yang perfect, apalagi TNG ini banyak didomplengi oleh penjahat-penjahat ya cuy ya, didomplengi penipu-penipu. Karena kekurangan TNG menurut Kaisam ini barcode-nya ini bisa di-share ya cuy. Dimana sangat rawan sekali dalam bentuk money laundry, pencucian uang. Entah siapa yang masukin ke barcode-nya salah masukin, dilaporkan polisi. Banyak sekali laporan-laporan TNG ini yang tembus ke polisi ya cuy ya. Ya gara-gara penipuan dengan menggunakan aplikasi ini. Sedangkan TNG ini merupakan suatu aplikasi keuangan yang ada di Hong Kong yang sudah berlisensi mendapatkan izin dari SVF itu tadi, dari Monetary Keuangan Hong Kong. Jadi perputaran TNG, sistemnya, keuangannya itu dipantau oleh pemerintah Hong Kong cuy, makanya dia itu mendapatkan lisensi, izin resmi dari pemerintah Hong Kong ini cuy. Nah, kabar-kabar burung ya, TNG ini pernah di-fudging sama pemerintah. Itu dikarenakan sistem keamanannya itu kurang. Itu tahun 2020 kalau nggak salah. Dan ini cukup gede banget fudging yang diberikan kepada pemerintah ya kita nggak pernah tahu. Tapi eh, perusahaan ini bisa menutupi dari konsumen-konsumennya tentang teguran dari pemerintah Hong Kong ini. Nggak main-main cuy, kalau sebuah aplikasi keuangan ini mendapatkan teguran ya dari pemerintah gitu, ada sesuatu yang salah gitu, eee, sistem keamanannya tidak mematuhi perintah, itu fudging-nya tuh sampai jutaan dolar loh cuy. Ada ya bank DBS ya, bank lokal sini, itu baru di tahun 2024 ini kena fudging pemerintah Hong Kong dikarenakan sistem keamanan keuangannya ini, apa namanya, eee tidak patuh gitu cuy, sampai akhirnya si DBS ini kena fudging oleh MA ya, yang mengurusi tentang
Keuangan Hong Kong, ini nggak main-main cuy, dendanya sampai 24 juta Hong Kong dollar. Gila nggak sih? Suatu perusahaan ya, udah kita ini ngeruk keuntungan, di mana kita harus bayar Fadjin ke pemerintah Hong Kong sampai 24 juta loh. Ya makanya gimana caranya nih perusahaan nggak bangkrut gitu. Kalau misalkan sekalinya kita ini melanggar pemerintah Hong Kong, matilah sudah kita di situ. Dendanya gede. Nah mungkin juga sih ya, rumor ini menjadikan TNG ini gimana caranya untuk menutupi semua yang, apa namanya, kekacauan sistem yang terjadi. Memang akhir-akhir ini tuh memang TNG ini lagi sistemnya error banget ya cuy ya, di mana FPS mulai berbayar, apa namanya, katanya membuat, mudah hidup konsumennya gitu ya. Tapi kok FPS sampai berbayar ya kan, terus apa namanya, pengiriman uang lama, nah sesuai motonya gitu, yang membuat hidup konsumennya lebih mudah. Ini mah malah mempersulit ya kan, udah gitu customer service-nya di telepon lama banget gitu ngangkatnya, udah gitu judes lagi. Nah ini, TNG membuat, apa namanya, mengakui bahwa berbesar hati bahwa sistemnya ini akan close di tanggal 9 Desember ya, jam 6 sore itu sudah tutup ya cuy ya TNG nih. Jadi buat kalian nih, TNG menghimbau kalau misalkan memang ada uang kalian di dalam, silakan segera dikosongkan. Kalau kalau misalkan kalian itu masih ada di rentan waktu 25 Oktober ya, sampai 9 Desember, itu kalian itu dibebaskan biaya ya cuy ya, untuk pengosongannya itu, termasuk FPS pun itu tidak berbayar. Tapi kalau misalkan kalian lewat dari tanggal 9 Desember 2024 ini kalau misalkan saking nggak taunya informasi gitu ya cuy ya, duitnya tuh anteng aja gitu di situ. Nah, di atas 9 Desember, itu kalian sudah dimintai persyaratan, di mana kalau misalkan kalian pemegang, eee super VIP ya, SVIP ya, itu kan apa sih itu? Nah, itu kalian itu harus membawa identitas ID card dan 3 bulan, catatan telepon. Ini kan TNG kan bukan hanya domestic helper ya cuy, penduduk lokal pun dia menggunakan aplikasi ini boleh. Nah mungkin kalau domestic helper mungkin persyaratannya ya kontrak kerja dan visa mungkin ya, yang menjelaskan tentang status kamu di sini. Nah itu duitnya kalau misalkan 9 Desember ke atas belum dicairkan, kalian belum diambil gitu, kalian itu akan dibebankan biaya dan pencairannya itu melalui FPS ya, kirim ke rekening bank dan itu memakan waktu 1 bulan. Ya, daripada ribet udah sekarang stop untuk top up ya, kalian tinggal tarik aja duitnya dari TNG ini. Gitu cuy, jadi TNG ini menarik diri dari apa namanya, lisensi Bank Hong Kong ya cuy ya. Jadi sudah tidak bergabung untuk mendapatkan lisensi lagi. Tidak memperpanjang lisensinya mungkin ya. Alasannya kenapa ya pastinya, sebuah perusahaan ada naik turunnya ya cuy ya. Ya kita harus apa namanya, ya harus, berbesar hati mengakui kalau misalkan sebuah sistem keuangan sudah kacau, ya lebih baik kita close saja ya. Kita bikin baru lagi, gimana caranya sistemnya itu diperbaharui, keamanannya juga oke. Kalau misalkan ini sistemnya sudah kacau, banyak penipuan, banyak yang menyalahgunakan, ya udah tutup aja deh menurut Kaisang. Nah walaupun begitu, TNG ini sudah pernah ada di hati kita ya cuy ya. Kita juga berterima kasih kepada TNG yang sudah membantu ya, yang sudah membantu apa namanya, kita pekerja migran dalam bertransaksi pengiriman uang walaupun bagaimanapun memang TNG pernah memberikan kemudahan kepada kita ya cuy ya, sebagai domestic helper kita pun tidak bisa menutup mata. Ya ayo cuy kita, apa namanya, ucapkan terima kasih untuk aplikasi ini dan semoga kedepannya ditunggu gebrakan-gebrakan aplikasi baru yang lebih aman dan lebih memudahkan konsumennya. Amin ya rabbal alamin. Kalian punya pengalaman apa sih dengan aplikasi ini? Suka dukanya ya pasti ada ya cuy ya. Ya bagaimanapun, ya inilah, apa namanya, jawabannya gitu. Kalau banyak cibiran di luar sana TNG bangkrut, tapi pengakuan dari perusahaan ini mereka sedang transformasi ya cuy, membuat aplikasi gebrakan baru katanya. Ya kita tunggu aja ya. Jadi mungkin itu kisah tentang aplikasi keuangan TNG ya, yang harus berakhir nanti di tanggal 9 Desember. 9 Desember itu hanya memberikan waktu kepada konsumennya supaya mengosongkan uang-uangnya ya cuy ya. Oke, ya mungkin kalian ngantri ya di luar sana karena 7-Eleven, Circle tuh biasanya jutek kalau misalkan kita itu ngambil duit gitu kan. Pekerja migran Indonesia tuh kaya-kaya, sekali ngambil duit 500 sampai 4.000 gitu. Sampai 4.000 berapa kali penarikan tuh? 8 kali ya. Harusnya tuh dia tuh bahagia gitu kan. Udah kita dibantu gitu beli walaupun apa, walaupun narik 4.000 belinya 4 tisu 8.
Yang murah sih $5 ya kan. Aduh, ada aja kisahnya itu ya. Nah, itu mungkin informasi TNG ya. Jadi, nanti di tanggal 9 Desember itu sudah tidak bisa digunakan pembayaran Mastercard, FPS ya, pengiriman, dan lain-lainnya. Oke, jadi buat kalian yang, besok mungkin libur ya, kalian juga tinggal woro-woro aja ke teman, "TNG udah nggak bisa digunain loh." Jadi informasinya tuh, dari mulut ke mulut, supaya teman kita yang mungkin nggak tahu informasinya, bisa tahu gitu kan, oke? Buat kalian yang mau tutup akun juga boleh, langsung ke kantornya, katanya kantornya ada di Olympia Plaza Fortisil ya. Jadi Fortisil belok kanan, lampu merah nyebrang itu udah plazanya Olympia. Itu lantai berapa sih? Lantai 21 kalau nggak salah ya. Lantai berapa sih? Iya di situ aja, tinggal ngomong aja, "Saya mau tutup akun," gitu. Oke? Kalau misalkan kalian dicairinnya sekarang, itu masih bisa, nggak usah nunggu 1 bulan gitu. Kali duitnya banyak gitu, udah cairin aja ke sana daripada kita ke Seven gitu kan, harus 8 kali, aduh repot. Ya mungkin itu informasi yang bisa Kaisam share ke kalian, semoga bermanfaat ya guys. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu, bye.